Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang white box testing. White box testing merupakan metode testing yang mengharuskan kita mengetahui internal dari program tersebut ya, atau program yang akan di-testing. Terutama adalah skripnya. Jadi kita akan menguji skripnya apakah ada yang salah atau tidak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Jadi ada beberapa pengetahuan yang harus Anda tahu sebelum bisa melakukan white box testing. Yang pertama harus tahu bahasa pemrograman. Kemudian harus tahu flowchart dan harus tahu membuat flow graph. Kita akan mencoba membuka salah satu program ya. Jadi di sini saya punya program di mana kita akan melakukan white box testing terhadap program tersebut. Jadi di sini sudah ada konstanta, nama, name, tahun masuk, variabel, tahun lahir dan lama dengan tipe data integer, kemudian ada tampilkan nama, tampilkan name, tampilkan tahun masuk, kemudian input tahun lahir. Setelah itu proses tahun masuk dikurang dengan tahun lahir, setelah itu tampilkan selisih. Nah, bagaimana cara membuat flowchart dari skrip yang sudah saya bacakan tadi? Nah, yang pertama tentunya kita harus buat beginnya dulu ya. Kita akan buat beginnya. Kita buat agak kecil saja. Sini adalah begin. Oke. Setelah itu kita punya konstanta dan variabel. Konstanta dan variabel pada flowchart itu digolongkan ke dalam preparasi. Jadi bentuk simbol dari preparasi sendiri itu adalah sebuah kotak segi 6. Jadi kita akan buat kotak segi 6 untuk penampung preparasinya. Preparasi itu kita bisa buat seperti ini. Oke, kotak preparasi bentuknya seperti ini dan tinggal kita masukkan teks yang kita mau di dalamnya. Jadi yang mau dimasukkan adalah konstanta nama, name, tahun masuk, kemudian ada variabel, tahun lahir, dan lama dengan tipe data integer. Setelah itu, di sini ada proses ya menampilkan atau output nama, name, dan tahun masuk. Output itu simbolnya adalah jajar genjang. Jadi kalau di sini tidak ada, kita bikin sendiri saja. Jajar genjang. Oke, di dalam sini ada menampilkan nama,
NIM, kemudian tahun masuk. Setelah itu terdapat inputan. Inputan itu simbolnya juga jajar genjang, tapi jangan digabung dengan output, ya. Jadi kita bisa buat lagi satu jajar genjang. Yang melakukan inputan tahun lahir, ya, inputan tahun lahir. Nah, setelah inputan tahun lahir, di sini ada proses. Proses itu semuanya persegi biasa, ya. Kita bisa bikin di sini nama sama dengan tahun masuk kurang tahun lahir. Proses sudah ada, setelah itu tinggal menampilkan saja. Simbolnya masih sama, jajar genjang, ya. Setelah itu di sini sudah N, ya, sudah tidak ada lagi selanjutannya. Nah, ini tinggal kita hubungkan dengan panah, ya. Jadi kita tinggal hubungkan dengan bentuk panah. Oke, bentuk panahnya sudah ada, tinggal kita bentuk lagi. Jadi di sini kita sudah membuat flowchart. Flowchart, ya. Setelah membuat flowchart, kita ubah flowchart ini menjadi flowgraph. Flowgraph sendiri merupakan perubahan dari flowchart dengan hanya mengubah bagian di antara begin dan end itu menjadi lingkaran atau node, ya. Jadi kita akan mulai dari konstanta sampai dengan selisih. Jadi kita akan buat ini pertama, lingkaran yang pertama. Jadi ini untuk mewakili preparasi, kemudian lingkaran yang kedua untuk mewakili output. Lingkaran yang ketiga mewakili tanggal lahir, tahun lahir. Lingkaran keempat mewakili proses perhitungan selisih. Lingkaran yang kelima itu untuk menampilkan hasil dari selisih. Masing-masing ini tinggal diberi angka, ya. Kemudian dihubungkan dengan garis.
Sekarang kita cari tahu ada berapa jalur ya, ada berapa jalur yang digunakan untuk menyelesaikan algoritma atau program ini. Jalur yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah mulai dari preparasi sampai selisih atau menampilkan selisih itu adalah menggunakan jalur 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang berarti hanya satu jalur saja. Ya, yang berarti hanya satu jalur saja. Nah, jika kita menggunakan rumus complexity ya, VG sama dengan E kurang N tambah 2 di mana jadi kita akan menggunakan rumus cyclomatic complexity ya, cyclomatic complexity yaitu E kurang N tambah 2 di mana E adalah garis ya, garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Garisnya ada 4. Sedangkan N adalah node. Node itu adalah lingkaran-lingkaran yang mewakili program. Nodenya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah dengan 2. Jadi VG-nya adalah, atau cyclomatic complexity adalah 4 dikurang 5 minus 1 tambah 2 adalah hasilnya 1. Jadi sesuai dengan jumlah jalur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita di sini sudah menemukan bahwa jalur yang digunakan flow graph untuk menyelesaikan masalah dalam algoritma ini adalah hanya satu jalur. Setelah dihitung dengan cyclomatic complexity, menghasilkan nilai 1 juga. Berarti ini sudah sesuai dengan jumlah jalur yang dapat kita gunakan atau yang kita temukan. Ya, jika jumlah yang didapatkan cyclomatic complexity berbeda dengan jalur yang kita temukan pada flow graph, maka berarti dalam skrip program tersebut ada masalah. Kita akan mencoba dengan contoh berikutnya. Saksikan video selanjutnya.